Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Raffiananta, kelas 10 MIPA 2. Mau menjelaskan di tugas kimia saat ini adalah reaksi redoks yang terjadi saat fotosintesis. Jadi dalam fotosintesis itu kunci dalam transformasi energi secara biologi adalah proses transfer energi dari satu molekul ke molekul lainnya. Satu dari dua mekanisme yang paling umum untuk mentransfer energi dalam reaksi biokimia melibatkan pertukaran elektron antar molekul. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi oksidasi dan reduksi atau redoks. Kehilangan salah satu atau lebih elektron dikenal sebagai oksidasi, dan molekul yang kehilangan elektronnya disebut teroksidasi. Dalam reaksi biokimia, sebuah molekul yang teroksidasi sering dirujuk sebagai donor elektron. Sebaliknya memperoleh sebuah elektron disebut sebagai reduksi, dan molekul yang memperoleh elektron atau penerima elektron atau elektron aseptor disebut reduksi. Berikut ini adalah gambarnya. Lalu reaksi oksidasi reduksi tidak mesti melibatkan oksigen, hanya pertukaran elektron. Proses ini sendiri disebut oksidasi hanya karena oksigen merupakan salah satu elektron yang paling umum. Hal terpenting lainnya adalah bahwa elektron tidak bisa berada dalam keadaan bebas. Jadi oksidasi dari sebuah molekul harus dibarengi dengan reduksi dari molekul lain. Fotosintesis dan respirasi adalah contoh dari reaksi oksidasi reduksi. Pada fotosintesis, air dioksidasi menjadi molekul oksigen dan elektronnya digunakan untuk mereduksi karbon dioksida menjadi gula. Respirasi adalah kebalikannya, gula atau molekul organik yang lain teroksidasi dan elektronnya digunakan untuk mereduksi oksigen. Jadi yang terjadi adalah 6CO2 ditambah 6H2O sama dengan C6H12O6 tambah 6O2. 6CO2 ditambah 6H2O sama dengan C6H12O6 ditambah 6O2. Jadi 6CO2 dengan hasil C6H12O6 itu hasilnya tereduksi. Lalu 6H2O dengan 6O2 itu teroksidasi. Gambarannya berikut. Lalu reaksi oksidasinya 12H2O sama dengan 6O2 ditambah 24H plus 4-emin. Lalu reaksi reduksinya 6CO2 plus 24H plus 4-emin sama dengan C6H12O6 plus min 6H2O. Jadi 6CO2 itu kan karbon dioksida ditambah dengan air H2O akan menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa ditambah dengan 6O2. Di sini saya mempunyai contoh, yaitu bayangkanlah ini sebuah tanaman. Lalu dia membutuhkan sebuah karbon dioksida dan sebuah H2O atau air. Lalu dia membutuhkan matahari, dan matahari diterima klorofil di dalam daun ini. Setelah itu akan menghasilkan glukosa dan dikeluarkan menjadi oksigen. Glukosa sendiri ini akan menghasilkan buah ataupun hal lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.